Bismillahirrahmanirrahim. Break time. Oke. Kita masuk ke program baru ya. Namanya break time. Kita akan membahas perkara-perkara ringan ya. Kita membahas menggunakan logika, lebih ke arah logika daripada dalil-dalil ya. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan ya, yang sering ditanyakan oleh orang-orang kebanyakan. Pertanyaan umum yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang dalam keraguan dalam hidupnya. Kenapa dikatakan ragu? Karena mereka belum menemukan apakah Tuhan itu ada. Seperti itu. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan, kita akan mengetahui dulu, mencari tahu tentang esensi Tuhan. Agar mudah dipahami, kita harus mengetahui terlebih dahulu esensi Tuhan. Tuhan itu mengapa bisa disebut Tuhan gitu? Ya paling tidak dalam pemahaman ini kita Tuhan itu harus memiliki 3 esensi ya paling enggak. Pertama, Tuhan itu baru dapat dikatakan Tuhan jika Ia tunggal dan absolut. Kemudian kedua, Ia adalah pencipta segala sesuatu yang ada di bumi ini, Sang Maha Pencipta. Lalu ketiga adalah Ia mengatur semesta. Mengapa esensi Tuhan adalah entitas tunggal? Karena yang namanya pemimpin sudah pasti tunggal ya. Tidak ada pemimpin yang merangkap jabatan. Jika ada pemimpin yang merangkap jabatan, maka sudah pasti di kemudian hari kepemimpinannya akan hancur. Sebagai contoh, dalam kerajaan ya. Dalam kerajaan itu ada satu raja, tapi suatu ketika kerajaan itu akan dihancurkan oleh pewaris tahta berikutnya ya. Nah seperti itulah jika terjadi dua kepemimpinan, itu belum menjadi pemimpin, baru menjadi pewarisnya. Karena itu yang namanya Tuhan itu sudah pasti hanya satu ya. Seperti raja tidak mungkin dua, karena ketika ada dua kekuasaan dalam suatu pemerintahan, maka tinggal menghitung waktu kapan kepemimpinan itu kan hancur dengan sendirinya. Kita gunakan contoh, coba bayangkan sebuah galaksi memiliki 2 inti galaksi. Ketika galaksi memiliki 2 inti galaksi, yaitu sebuah black hole, maka black hole yang satu akan memakan black hole yang lain, yang lebih kuat akan memakan black hole yang lebih lemah, sehingga black hole yang lebih lemah itu terhisap oleh black hole yang lebih kuat, dan segala sesuatu yang mengikuti black hole itu akan ikut terhisap oleh black hole yang lebih kuat. Nah seperti itulah gambaran alam semesta ini. Andaikan ada 2 Tuhan ya dalam kepemimpinan, maka suatu ketika alam semesta ini sudah pasti akan dihancurkan oleh Tuhan yang satunya. Ya, jadi Tuhan akan saling berperang, antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain itu akan saling berperang, akan saling menghancurkan, sehingga tidak akan mungkin tercipta alam semesta yang seperti saat ini. Nah yang kedua, Tuhan adalah pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Nah, teori seperti ini sudah dipahami oleh semua ilmuwan. Semua ilmuwan yang menggunakan logika itu mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Nah sayangnya kebanyakan ilmuwan itu tidak peduli. Tuhan ada, tapi mereka tidak peduli untuk apa membahas tentang Tuhan seperti itu. Mereka hanya fokus ke dunia ya. Dan tetapi mereka mengakui bahwa Tuhan itu ada, karena tidak mungkin alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Sebagai contoh seperti ini, andaikan sel itu terjadi secara kebetulan, maka harusnya sudah banyak manusia yang mampu menciptakan sel ya. Tapi faktanya satu sel pun saja manusia itu tidak bisa menciptakan. Karena itu teori kebetulan itu mustahil diterapkan dalam penciptaan alam semesta ini.
jika kita membuat tahapan dalam penciptaan, maka kebetulan itu berada pada posisi setelah penciptaan. Jadi segala sesuatu itu terbentuk dalam dua proses. Pertama penciptaan, setelah diciptakan itu dikembangkan. Nah, kebetulan itu tidak mungkin terjadi dalam penciptaan, karena penciptaan itu sudah ada program ya. Nah, kebetulan ini baru bisa terjadi setelah proses pengembangan. Sebagai contoh, seseorang membuat roti, tidak mungkin roti itu tercipta secara kebetulan, pasti dilakukan menggunakan perhitungan yang matang ya. Jadi penciptaan itu dalam penciptaan tidak mungkin ada kebetulan, tapi dalam proses pengembangannya mungkin saja terjadi kebetulan. Contoh, tiba-tiba sang pembuat roti menumpahkan selai nanas, jadi roti itu di atasnya terdapat selai nanas. Nah, itu terjadi secara kebetulan, terjadi setelah pengembangan, bukan dalam proses penciptaan. Seperti itu. Karena itu tidak mungkin alam semesta ini yang tercipta dengan sangat rumit ya, itu diciptakan secara kebetulan, itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan adalah segala pengatur ya. Tuhan adalah sang pengatur. Bukti bahwa Tuhan itu adalah bahwa segala yang telah tercipta ini teratur. Bayangkan jika semesta ini tercipta secara kebetulan, maka kita akan menyaksikan banyak ketidakteraturan. Mungkin 99,999% yang kita lihat adalah ketidakteraturan. Mungkin ada orang yang matanya di dahi, hidungnya di mulut, kupingnya di belakang. Kita akan menyaksikan makhluk-makhluk itu tercipta secara aneh, tidak teratur. Nah, seperti itulah jika alam semesta ini terjadi dengan kebetulan, maka tidak akan ada keteraturan. Namun faktanya yang kita lihat di alam semesta ini, 99,99% makhluk yang kita lihat itu ada dalam keteraturan. Manusia matanya selalu ada di kanan kiri, semua manusia seperti itu. Hidungnya posisinya sama, kupingnya sama, semua tercipta dalam keteraturan. Jadi 99,99% alam ini tercipta secara direncanakan, tidak tercipta dalam kebetulan. Bahkan seandainya ada sesuatu ketidaksesuaian ya, suatu kebetulan yang ada di alam semesta ini tercipta, maka biasanya itu kebetulan itu akan dimusnahkan, diganti dengan sesuai aturan, diganti dengan sesuatu yang sesuai aturan. Ya seperti itu. Itu sebuah proses menuju kesempurnaan. Contohnya adalah ketika terjadi Big Bang, ya, itu ledakan dahsyat, semua berhamburan tidak teratur ya. Nah, di situ tuh terjadi proses terjadi yang namanya kebetulan. Namun dalam ketidakteraturan itu banyak terjadi kebetulan. Secara perlahan semua teratur, berubah menjadi keteraturan. Ya seperti itu. Jadi faktanya segala yang ada di alam semesta ini tercipta dalam keteraturan. Artinya tidak mungkin alam semesta ini diciptakan karena kebetulan. Ibaratnya seperti roti yang tadi telah diciptakan ya. Lalu roti-roti itu disusun di etalase, dikelompokkan, ada yang coklat, keju, nanas, strawberry, seperti itu. Maka seperti itulah keteraturan yang ada di alam semesta. Jadi segala sesuatu diciptakan dan diatur. Maka ketika ada orang menggunakan logika dan bertanya apakah Tuhan itu ada ya, itu ibarat ia bertanya pada sebuah toko roti, ia melihat etalase ada roti, ia seolah-olah bertanya dan mengatakan bahwa roti ini ada secara kebetulan, tidak ada yang menciptakan. Ketika ada pernyataan seperti itu, maka semua orang akan mengatakan, mungkin dia tidak waras ya. Orang-orang akan mengatakan bahwa tidak mungkin roti ini ada secara kebetulan, pasti ada yang menciptakan, ada yang membuatnya. Jika pertanyaan ini dilontarkan pada seluruh orang, pasti jawabannya akan seperti itu. Ya, dengan analogi sederhana seperti ini saja sudah membuktikan bahwa secara logika Tuhan itu ada dan memang harus ada. Jika ada roti, maka yang menciptakan harus ada. Jika tidak ditemukan, maka semua orang harus mengatakan bahwa ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. 100% pasti ada yang menciptakan. Nah seperti itulah jika kita mempertanyakan apakah Tuhan itu ada, maka dari ciptaan yang sudah ada, jawaban yang keluar adalah sudah pasti ada dan harus ada. Tidak boleh tidak ada. Jika tidak dilihat,
tetap harus ada, ya. Jika kita menggunakan logika seperti ini, maka hasilnya Tuhan harus ada, tidak boleh tidak ada, tidak mungkin tidak ada, dan pasti ada. Kita cukupkan break time untuk kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi lainnya, ya, pertemuan lainnya. Insya Allah semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.